Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, yaitu minggu kedua setelah Trinitatis, yang diangkat dari kitab Mazmur pasal 20, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu, Selah. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Saudara yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, topik minggu kita hari ini bernama, yaitu topik bermegah dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, ketika kita bercerita kepada orang lain tentang diri kita, sering kita menceritakan kehebatan dan kelebihan diri kita sendiri, sehingga seringlah terjadi penggelembungan cerita tentang diri kita sendiri. Justru ketika kita menceritakan diri kita sendiri, peran Tuhan menjadi hilang dari pentas kehidupan kita. Yang terjadi adalah pemujian diri, bermegah di dalam dirinya sendiri. Nah, pada minggu kita hari ini, minggu kedua setelah Trinitatis, kita diajak melalui topik minggu kita supaya kita bermegah dalam Tuhan. Bermegah dalam Tuhan, yang pertama adalah mendamba di dalam Tuhan. Mendamba di dalam Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini, selama itu kita terus-menerus mendamba. Mendamba adalah menginginkan sesuatu dalam hidup ini,
baik untuk hidup kita sendiri maupun untuk hidup orang lain. Kata-kata yang diucapkan dalam mendamba itu sangat bervariasi, seperti semoga, kiranya, mudah-mudahan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, setiap kami pindah tugas dari sebuah jemaat ke jemaat yang baru, terdengarlah ucapan dari warga jemaat dan para lalu gereja yang ditinggalkan kata-kata yang mendamba seperti semoga Bapak selamat dalam perjalanan dan juga hingga tiba di tempat tujuan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam melayani di jemaat yang baru. Kemudian mudah-mudahan kita semua panjang umur sehingga kita boleh bertemu kembali. Itulah dambaan. Kata-kata yang mendamba selalu terdengar manis, namun harus sesuai atau cocok dengan keadaan. Semoga cepat besar itu cocok untuk anak TK. Tidak mungkin kita katakan kepada tante yang berbadan gembrot kata-kata tersebut. Kiranya awet muda itu cocok untuk seorang tante, tetapi tidak sesuai dengan nenek yang usia 90 tahun dan terbaring di ruang ICU. Mudah-mudahan cita-citamu tercapai. Itu sesuai dengan orang yang sedang mengembangkan karir, tetapi tidak sesuai kepada orang yang akan pensiun. Ini menandakan bahwa dambaan itu harus sesuai dengan konteks. Namun yang lebih penting lagi, dambaan harus tulus. Jika kita katakan semoga, kiranya, mudah-mudahan, itu berarti kita mendoakan orang itu agar terjadi seperti dambaan yang baik dari kita. Munafiklah kita jika sebenarnya kita membenci dia dan mengharapkan dia celaka. Itu namanya bertanam tebu di bibir. Di bibir manis, tetapi di dalam hati pahit. Nah, saudara yang dikasihi Kristus, khotbah kita hari ini juga adalah merupakan dambaan yang judulnya adalah doa mohon kemenangan bagi raja. Doa mohon kemenangan bagi raja. Permohonan ini didoakan oleh khalayak ramai yang menjadi dambaan umat agar raja dan pasukannya menang dalam peperangan. Rakyat atau umat semua berdoa melalui nyanyian lewat ibadah mereka agar raja diberi kemenangan di dalam peperangan. Dambaan dalam nats kita ini banyak menggunakan kata-kata kiranya, yaitu ayat 2, ayat yang ketiga, keempat, kelima, dan ayat yang ke-10. Seperti ayat yang kedua. Dikatakan kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub
membentengi engkau. Ketika raja dan pasukannya terdesak dalam peperangan, Tuhan menjawab raja, Tuhan menjawab doa pasukannya dan membentengi mereka, bahkan memperoleh kemenangan. Ayat ketiga dan ayat keempat dikatakan, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Dambaan rakyat, kiranya itu raja memperoleh kemenangan. Tuhan mengingat korban persembahan dan korban bakaran yang diberikan oleh umat, yang dipersembahkan oleh umat, dan bahkan juga raja, sehingga doa mereka didengarkan oleh Tuhan dan raja memperoleh kemenangan. Itulah dambaan umat kepada raja dan pasukannya. Dikatakan dalam ayat yang kelima, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Segala strategi dan perencanaan raja di dalam melaksanakan peperangan itu, Tuhan Allah memberkati menjadi berhasil dan diwujudkan semuanya. Apa rencana yang akan dilaksanakan oleh raja untuk mengalahkan musuh. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, maka ayat 10 dikatakan, ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Tuhan akan memberi kemenangan kepada raja karena seluruh umat telah berdoa kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, hidup kita adalah juga hidup yang mendamba. Kita mendamba di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Peperangan di dalam kehidupan kita bukan lagi melawan manusia, tapi peperangan melawan iblis. Peperangan melawan dunia ini. Dan dambaan daripada kita kepada Tuhan, kita berdoa supaya kita di dalam hidup kita menjawab segala doa kita ketika kita terdesak, ketika kita dalam kesesatan. Tuhan memberikan jawaban. Dan kemudian juga Tuhan mau berkenan untuk ibadah kita, berkenan untuk persembahan kita, berkenan untuk semua apa yang kita lakukan yang sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Kristus, hidup kita juga adalah hidup yang mendamba. Dan inilah juga dambaan kita. Kiranya Tuhan menjawab kita pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah tetap membentengi kita dari COVID-19. Kiranya dikirimkannya pertolongan kepada kita dari tempat kudus. Dan disokongnya kita dari Sion untuk menghadapi segala kuasa-kuasa di tengah-tengah dunia ini. Kiranya diingatnya segala persembahan kita dan kiranya disukainya apa yang telah kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah dambaan. Kiranya diberikannya kepada kita apa yang kita kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kita rancangkan di dalam kehidupan kita. Itulah doa permohonan, itulah dambaan
itulah doa semoga. Ya Tuhan, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Bermegah di dalam Tuhan adalah hidup yang mendamba kepada Tuhan Allah. Yang kedua, saudara yang dikasihi Kristus, bermegah di dalam Tuhan karena Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Sumber kekuatan kita di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, ayat yang ke-7 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari tempat sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sering raja orang Israel terjatuh kepada godaan kekuatan militer dari negara-negara tetangganya yang saat itu sebagai negara adik kuasa. Sehingga raja tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatan militer negara adik kuasa tersebut. Maka doa umat tersebut mengingatkan raja. Doa dan nyanyian umat ini untuk mengingatkan raja bahwa musuh mereka itu yang memegahkan kereta dan kuda akan rebah dan jatuh. Yang mengandalkan kekuatan militer akan rebah dan jatuh. Tetapi ketika kita bermegah dalam nama Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kita akan dibangunkan oleh Allah, bahkan berdiri dan tetap teguh. Itulah yang dikatakan oleh umat dalam nyanyian dan doa mereka, supaya raja tetap berpegang di dalam Tuhan dan mengandalkan kuat kuasa Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, dalam ayat 7 dikatakan Tuhan memberi kekuatan dan kemenangan bagi yang diurapinya dari sorga. Raja adalah yang diurapi oleh Tuhan, sehingga dia akan diberi kemenangan. Kita juga telah diurapi oleh Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus melalui Roh Kudus, sehingga kita diberi kekuatan dan kemenangan menghadapi segala pencobaan, tantangan di dalam hidup di tengah-tengah dunia ini, ketika kita hanya mengandalkan Tuhan Allah saja. Bahkan ayat ke-6 itu, umat akan mengingat kebesaran Tuhan dan akan bersorak-sorai dengan kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Supaya kita bersorak-sorai, bermegah di dalam nama Tuhan. Bukan memuji-muji diri kita, bukan memuji-muji kehebatan kita, bukan memuji-muji artinya diri kita di dalam hidup kita ini, tetapi supaya kita tetap memuji Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kita dengan kuat kuasa Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Kristus, demikianlah di dalam kehidupan kita. Kita sering mengandalkan dunia ini, kita sering mengandalkan kekuatan otot dan otak, kita sering mengandalkan kelihayan dan kehebatan kita, bahkan mengandalkan kelijikan kita di dalam hidup kita ini.
lalu kita bermegah dengan keberhasilan kita itu. Lalu kita bermegah dengan kehebatan kita itu, sehingga membuat kita menjadi sombong, angkuh di dalam kerohanian atau kesombongan rohani. Ingat, orang yang bermegah dalam dirinya, orang yang bermegah di dalam kelihayannya, orang yang bermegah di dalam kehebatannya, orang yang bermegah di dalam kelicikannya dan kebohongannya akan rebah dan jatuh. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan iman kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus, akan tetap bangun dan berdiri. Oleh sebab itu, saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, jangan mengandalkan yang kuat dan yang bangsa, sebab hanya Tuhanlah yang kekal dan abadi. Supaya kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, sebab tanpa Tuhan hidup kita tidak berarti apa-apa. Jika kita bermegahlah di dalam Tuhan. Tuhanlah yang kita puji dalam hidup kita. Tuhanlah yang patut kita agungkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Jika kita memperhatikan seekor ayam, ketika dia meminum air tersebut, kemudian kepalanya akan terangkat ke atas. Setiap dia minum, kemudian kepalanya terangkat ke atas, seolah-olah mengingatkan kita, setiap dia minum, dia langsung bersyukur kepada Tuhan. Bukankah demikian di dalam kehidupan kita? Bersyukurlah tetap di dalam Tuhan dan bermegahlah di dalam Tuhan. Amin. Shalom.